komposit itu campuran dari 2 bahan atau lebih. Ya. Oke, ada pengertian lain adalah komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi 2 atau lebih material sehingga dihasilkan material baru yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Nah, ini juga pengertian yang oke, bagus. Nah, yang ketiga adalah komposit adalah material yang dibentuk dari setidaknya 2 komponen, di mana sifat material yang dihasilkan berbeda dari bahan-bahan pembentuknya. Oke, nah, seperti ini pengertian dasar sebuah komposit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah contoh produk komposit, Pak. Nah, kalau dulu mungkin orang membuat pipa, tangki itu dengan menggunakan stainless steel ya Pak ya, atau logam. Nah, sekarang sudah banyak perusahaan yang menggantikan logam dengan komposit ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah kekurangan di logam, bagaimanapun dia akan mengalami yang namanya korosi ya. Jadi untuk maintenance-nya juga nanti akan susah jika dia sudah mengalami korosi, Pak. Nah, berbeda dengan untuk produk-produk komposit yang dibuat dengan menggunakan resin kimia. Kalau untuk di pipa atau tangki ini menggunakan resin-resin kimia. Nah, ini sebenarnya secara realnya adalah free maintenance, Pak. Secara realnya adalah free maintenance. Ya, jadi lebih awet, lebih panjang umurnya dibandingkan dengan menggunakan logam, ya, seperti itu. Nah, ini untuk karoseri ya, sekarang sudah canggih-canggih, modelnya sudah bagus-bagus, ya. Ini list depan ini spion ini juga menggunakan komposit. Hampir semua di bagian bus ini sebenarnya adalah komposit. Kalau Bapak ada minat, mungkin mengajukan coba kunjungan ke industri kereta api di Inka ya. Di Inka mereka juga memakai banyak produk-produk komposit ya. Itu. Inka Madiun ya Pak ya? Iya, Inka Madiun. Ya, jadi dulu tuh saya ini pernah pas zaman tahun 2000, mungkin Pak Cahya masih di ini ya, di Justus, pas sama bareng Pak Prof Kuncoro di Harjo UNS itu loh Pak. Sekarang Prof Kuncoro itu mengembangkan itu pintu panel kereta api itu dapat hibah dikti itu, jadi sandwich komposit, terus tapi panel core-nya pakai kayu sengon laut itu, laut, tapi kan pada aplikasinya kan menurut saya ya karena mungkin itu masih sifatnya itu alam, jadi mungkin belum bisa apa ya, durability-nya diproduksi itu secara massalnya sulit ya Pak ya, kesulitan. Sulit, karena walaupun sifatnya geser itu, tapi mungkin setahun 2 tahun terjadi deflect. Apa ya, perubahan sehingga terus nanti terjadi perubahan dimensi bentuk itu. Nggak usah pakai diap ya. Dulu kan pakai Pak Cahya pernah dengar diap itu ya, DAB. Yang kayak bentuk spons yang masih impor ya. Betul. Itu kan diap itu per meternya mahal sekali. Lah itu yang kita gantikan core diapnya itu Pak. Ya. Kita pakai kayu sengon itu, tapi kelihatannya kok masih belum maksimal gitu. Masih belum maksimal ya Pak ya. Ya. Dulu Pak Sapa ya, dulu saya tuh udah lupa banget ya, zaman dulu itu Pak Sapa tuh di Inka. Tapi sekarang ya itu Pak Cahya, nanti kalau dengan Pak Cahya bisa PT Inka ada kenalan, kita kan butuh relasi kolega itu Pak, nanti kita ke depan bisa bareng-bareng lah Pak ke PT Inka. Ngobrol di lain waktu. Siap Pak, ya. Jadi untuk di industri kereta api ini memang banyak produk-produk komposit juga ya. Bahkan untuk yang MRT yang sekarang ya Pak ya, yang lagi dibuat ini sebenarnya kita masih impor tuh Pak. Keretanya itu masih import dari China ya. Itu
mereka. Jadi hanya di Inka itu bagian perakitan dan bagian finishingnya gitu. Jadi secara bodinya itu masih import. Itu kan sayang sekali sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kita bisa membuat lebih bagus. Cuma mungkin karena ini mengejar target kali ya. Ini target pemerintah kali ya. Oke aja dah. Biar cepat itu ya, biar cepat itu sudah lah. Iya. Seperti itu. Betul. Nah, untuk di industri otomotif dan olahraga ya, jadi komposit pun banyak dipakai. Kalau di luar negeri fiber itu sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Kalau di Indonesia luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Iya. Karena ya kalau secara cost ya, kalau orang Indonesia itu masih mikir, wah ini cost produksinya sangat mahal. Per meter perseginya itu harga carbon fiber itu untuk yang 200 gram per meter persegi ya dengan paling ketebalan harganya sekitar 400 sampai 600 ribuan ya, tergantung jenis carbon fibernya. Nah, itu yang kadang-kadang yang jadi pertimbangan ya. Tapi mungkin kalau untuk di luar negeri ini bukan harga cost material itu bukan lagi menjadi pertimbangan, Pak. Yang menjadi pertimbangan dia adalah menghasilkan produk produk komposit yang lebih bagus dulu gitu. Jadi belinya nanti akan dicari itunya marketnya. Nah, tetapi di lain kesempatan nilainya itu nggak seberapa, Pak. Nanti dari produk-produk yang dihasilkan ini orang akan beli nantinya sebenarnya seperti itu. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena kenyataannya ke depannya ya, yang produk-produk seperti berhubungan dengan otomotif atau teknologi sebenarnya nanti akan jatuhnya lebih murah seperti itu. Contoh kalau kayak handphone ya Pak ya, mungkin kalau handphone kalau kita zaman dulu nih, kita punya handphone yang biasa aja gitu ya Pak ya, yang 500.000, yang 300 itu udah dibilang kayak orang kaya gitu Pak ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang semua orang sudah punya handphone. Jadi handphone itu udah barang, jatuhnya adalah barang komoditi Pak. Ya, jadi jatuhnya adalah barang komoditi. Nah, orang akan pasti mau bayar. Anda mau membuat handphone yang bagus pun ada yang belinya, begitu. Ada yang akan bayar. Nah, sama nanti Pak sebenarnya kalau untuk di komposit mungkin marketnya kalau Bapak ngejar keuntungan itu tidak bisa ya, tapi kalau Bapak mengejar namanya untuk penelitian ke arah depannya ya, teknologi ke depannya ini pasti akan maju Pak ya, seperti itu. Jadi makanya di luar negeri pakai karbon itu sudah biasa, sudah lumrah, itu hal biasa. Nah, hanya di Indonesia ini yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya yang perlu digalakan juga nih pemakaian carbon fiber ya. Nah, ini produk-produk yang dibuat dengan menggunakan carbon fiber. Nah, spesial produk juga ada dipakai di mobil F1 ya Pak ya. Ini berbahan Kevlar ternyata. Maaf Pak Cahya, share screen-nya kelihatannya, share screen-nya kok belum muncul ya, sebentar. Belum kelihatan tuh Pak share screen-nya. Bentar Pak, belum muncul ya? Belum. Ya Pak, dari tadi belum ada share screen-nya Pak. Oh. Kalau yang tadi Solcem sudah ada ya? Sudah, Solcem kelihatan. Mungkin yang di Solcem ditutup, di close dulu, terus setelah di close, terus baru di... Nah, ini sudah, ya sudah. Bentar. Sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan? Sebentar. Masalah sinyal Pak, tinggal nunggu kelihatan, nunggu apa? Nunggu tampilannya. Sudah kelihatan Pak. Kelihatan. Sampun. Kelihatan Pak. Oh maaf, dari tadi tuh belum nampak ya Pak ya? Ya belum nampak. Mohon maaf. Apa-apa Pak. Nah ini yang dari depan ya Pak ya, ini. Bentar. Nih, tinggal di. Ya, ini pengertiannya yang tadi. Pengertian tentang dasar kompositnya.
Oke, nah ini contoh-contoh produk komposit ya, yang tadi saya bilang tangki atau pipa kimia ya, sekarang logam-logam sudah digantikan ke arah komposit Pak, seperti itu ya. Oke. Untuk Sama sebentar Pak, ini share screen-nya kelihatannya berhenti. Oh ya udah, nih. Ya sudah kelihatan Pak, yang kelihatan airbus ya, sama ya tangki tangki kimia tangki atau pipa. ini konektor pipa, pipa ya. Seperti ini. Nah ini mungkin ke arah depannya penggunaan logam pun akan dikurangi. Dikurangi ya. Akan dikurangi. Jadi nanti produk-produk komposit ini harusnya akan lebih maju seperti itu. Sepertinya arahnya ke situ. Ya. Nah, ini yang di industri kereta api. Ada nampak? Kereta apinya belum nampak. Karena ya ini sudah nampak. Coding ya. KKNI-nya itu kan jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu kan material maju ini kan masih sampai sekarang masih terus dibuka gitu. Jadi material maju itu ya tadi mau mengkombinasikan alam atau mau mengkombinasikan serat karbon dengan gelas untuk mengurangi biaya kos produksi dan sebagainya itu Pak Cahya. Betul. Nah ini memang harus banyak berdiskusi ya. Ini banyak orang nih yang ngumpul nih. Jadi bukan hanya dari bagian praktisi saja ya, dari bagian mungkin dari perkuliahannya harus bisa join juga. Multidisiplin ini Pak Suyada ya. Betul. Jadi mungkin nanti kaitannya sama dosen elektro juga kepakaran teknik elektronya juga harus ada. Terus bidang otomotif otomasinya juga harus ada. Jadi bisa diskusi tentang material dan sebagainya. Betul. Mungkin kalau untuk mesin sendiri juga harusnya sih agak spesial ya Pak ya. Kadang-kadang orang kalau untuk mesin, kalau menurut saya sekarang ini mesin itu lebih berdekatan sebenarnya dengan komposit Pak. Kalau untuk orang yang bergerak di mesin ya, sebenarnya ya kalau dia nanti akan ngeh ke depannya, nanti dia sudah bekerja, sudah ini sebenarnya dia bergeraknya itu sebenarnya lebih banyak di bidang banyak komposit ya. Komposit Pak sebenarnya. Mau dia contoh pindah ke kereta api atau mau ke bus atau mau ke apa ya, ke industri apa aja. Ke industri pesawat aja sekarang. Nah, nanti saya akan jelaskan tuh tentang industri pesawat. Nah, ini yang tadi nih, otomotif dan olahraga. Sudah kelihatan Pak gambarnya? Sudah terlihat. Ya, nah ini bagus-bagus ya produknya ya, yang dibuat ya. Nah itu saya pengen sekali malah Pak punya mobil yang model sport seperti ini dari carbon full fiber ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya ya mahasiswa kalau ada ininya bisa bikin Pak. Karena saya mau bikin tidak ada waktu aja kalau saya. Moldingnya ya. Ini Pak Cahya yang sepeda di Gajah Mada itu kemarin dapat hibah dari Dikti multi years juga 3 tahun itu alhamdulillah berhasil bikin kerangka dari serat karbon itu monokok gitu yang sepeda. Mereka bikin moldingnya dulu pakai alat CNC, pakai bahan CNC, moldingnya dari kayu, terus kemudian kayunya itu dilaminasi untuk bahan core-nya, untuk moldingnya. Terus kemudian terus bikin cetakan untuk sepedanya itu. Metodenya masih sudah vakum, resin transfer molding atau masih hand layup? Tidak di vakum, cuma press mold Pak. Oke. Ditekan aja ya. Baik, siap. Ya. Nah, ini juga salah satu produk komposit ya. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Ternyata mobil-mobil F1 itu adalah bagian bodinya dan juga tangki bahan bakarnya itu terbuat dari bahan Kevlar, Pak. Ya, seperti itu. Nah, kalau Kevlar di Indonesia ya kira-kira dipakai untuk apa nih, Pak? Mau dipakai untuk apa, Pak? Kalau Bapak dikasih Kevlar nih di Indonesia, kira-kira mau Bapak untuk peruntukan pakai apa ini? Rompi anti peluru kali ya? Rompi anti peluru, boleh. Rompi anti peluru. Nah, kemarin tuh saya sempat melakukan tes juga ya Pak ya. Jadi pengetesan di kepolisian untuk spesimen tes anti peluru.
Jadi ada salah satu customer saya yang minta dibuatkan spesimen, dia mau kapalnya itu anti peluru, tapi sayangnya anti pelurunya itu grade 4, Pak. Jadi kalau di apa namanya pengetesan itu dia ada grade 4 itu grade yang paling tajam, jadi peluru-peluru tajam, Pak. Nah itu. Tapi nanti kapal Bapak tidak bisa lari, tidak bisa lari cepat, gitu kan? Bisa tahan tapi tidak bisa lari cepat. Nah ini yang masih belum diketemukan solusinya kemarin itu, gitu seperti itu ya. Bahannya ada, Kevlar bisa, tapi ternyata pas apa namanya dibuat susunan laminasinya untuk dites apa namanya tes tembak di grade 1 grade 2 lulus, Pak. Pelurunya lolos gitu ya, bagus gitu ya. Pas yang di grade ketiga dan grade keempat itu nggak bisa, jadi tembus seperti itu karena kami hanya menggunakan apa namanya komposisi Kevlar sebanyak kurang lebih di 8 lapis ya, 8 lapis. Kevlarnya 8 lapis yang 400 gram dengan menggunakan multi-axial fiberglassnya 5 lapis. Jadi totalnya tuh 13 lapis, Pak. Ya, 13 layer. Nah, itu untuk peluru 1 grade 1 grade 2 oke, lulus. Tapi ternyata untuk peluru tajam itu dia nggak bisa. Jadi kalau untuk peluru-peluru polisi-polisi kayak gitu masih oke, nggak apa-apa, aman. Iya, betul. Itu sudah bagus itu, Pak. Ya, tapi kalau untuk yang peluru tajam itu kan, lagian kan kalau untuk kapal, itu untuk kapal ya, kapal cepat ya. Saya kira kalau kapal cepat itu untuk peluru tajam kok tidak terlalu ini. Karena kan mungkin kan jarak tembaknya juga masih jauh ya. Betul. Itu kan perlu diperhitungkan juga. Nggak mungkin jarak tembak dekat, jadi jarak tembaknya pasti jauh gitu. Harusnya peluru tajam nggak apa-apa, diuji coba. Cuman jaraknya ya jarak real di lapangan, artinya jarak tembaknya harusnya jauh. Itu mungkin masih tidak perlu 13 lapis yang terlalu berat ya. Jadi mungkin bisa ringan. Ini Pak ya, dikombinasikan ini ya, sebenarnya kan arah posisi orientasi serat itu kan menentukan. Betul. Menentukan orientasi, kayak tadi kan Bapak bilang pakai biaksial, terus kemudian pakai arah kan arah 45 derajat, 90 kan itu ya, arah serat ya. Iya. Oke, mungkin mengkombinasikan arah serat itu Pak yang perlu diteliti ke depan sehingga bisa maksimal. Jadi arah serat karbon itu perlu diteliti itu Pak. Jadi mungkin arahnya harus dikombinasi gitu mungkin. Di stacking square-nya, susunannya. Siap. Next-nya ini yang mahasiswa nih ya, yang harus nguji ya. Iya, mahasiswa yang nguji nih, nanti nguji. Ya, saya yang bikinin spesimennya boleh ya. Kalau mau ini nanti mahasiswanya yang pengujinya boleh. Oke, next-nya. Nah ini Pak, di industri pesawat ya, di industri pesawat sebenarnya komposit sudah dipakai sejak 1985 Pak. Jadi untuk di tahun 1985 ada yang Airbus nih, Airbus 350 dan 380 memang masih memakai 15% material komposit ya, baru 15%. Selebihnya ya bahan-bahan logam. Nah ini tapi sudah mulai dipakai ya untuk di industri sampai dengan sekarang Pak, ternyata komposit itu persentasenya itu meningkat. Yang tadinya 15% ya di industri pesawat itu di strukturannya sekarang sudah mencapai di atas 50% Pak. Iya betul ini, di atas 50% ya hari ini. Jadi pemakaian kompositnya ya, kalau dulu 1980%, sekarang sudah mencapai di atas 52. Mungkin next-nya akan terus naik gitu, seperti itu. Nah kita nggak tahu ya perkembangan zaman seperti apa ya, karena banyak peneliti-peneliti yang akan terus mengembangkan teknologi semakin canggih seperti itu. Ya, jadi tidak usah khawatir. Sebenarnya kalau untuk komposit sebenarnya semakin semakin tahun itu sebenarnya semakin berkembang. Sayangnya yang berkembang itu di luar negeri gitu kan. Di luar. Nah, di Indonesia ini terus terang
Saya agak sulit, Pak. Beberapa kali saya presentasi gitu ya, bukan hanya ke lembaga pendidikan, tapi juga ke pemerintahan. Kalau Bapak mau bayar produk itu, naikkan harga jualnya, saya bilang. Saya seperti itu, saya bilang. Bapak mau beli produk kapal yang bagus, tapi maunya diirit-irit gitu kan. Apa namanya, harga belinya. Nah, itu tidak bisa, saya bilang tidak bisa. Jadi, kalau mau itu naikkan anggarannya, ya. Sebenarnya anggarannya cukup tinggi, mohon maaf Pak ya. Cuma sampai ke bawah itu biasanya semakin ini gitu ya. Jadi seperti itu. Saya bilang kalau kitanya agak jujur, perkembangan komposit ini terus terang sebenarnya bisa dikembangkan dan sangat maju Pak. Jadi tidak usah khawatir. Tiap tahun kalau saya harapkan, sebenarnya saya harapkan dari bidang pendidikan sebenarnya ya, dari universitas-universitas terus melakukan pengkajian tentang material-material komposit gitu ya. Nah ini bisa akan membantu gitu ya. Nah jadi bisa mengembangkan gitu ya, dan bahkan bisa mempromosikan nantinya Pak. Nanti kalau Bapak mungkin bisa membuat produk secara misal skala kecil dulu ya, bisa dipresentasikan, ternyata hasilnya bagus, mungkin nanti ada investor nantinya seperti itu ya, mungkin kalau nggak dari Indonesia ya dari luar negeri seperti itu, tidak apa-apa. Nah ini makanya butuh nih mereka-mereka yang mungkin yang masih menjadi mahasiswa ya, masih melakukan studi penelitian. Nah ini cukup baik sebenarnya untuk dilakukan penelitiannya ya. Jadi sebenarnya bahan utama pembentuk komposit ya, secara umum sebenarnya ada dua jenis bahan utama pembentuk komposit. Yang pertama adalah matriks. Nah, matriks ini adalah bahan utama dari komposit yang mau kita tingkatkan, Pak, mechanical properties-nya ya. Jadi bahan matriks ini bahan utama sebenarnya yang mau kita tingkatkan nilai mechanical properties-nya. Nah, secara fungsinya sendiri, matriks ini adalah untuk perekat atau pengikat dan pelindung dari reinforcement. Ya. Nah, yang kedua adalah bahan reinforcement. Reinforcement ini berfungsi sebagai bahan penguat dari matriks yang sifatnya sebenarnya kurang elastis, lebih rigid ya Pak ya. Tapi secara mechanical properties-nya jauh lebih kuat dari matriksnya. Ya. Jadi selain dua bahan utama tersebut, ada bahan-bahan lain pembentuk komposit. Contohnya misalnya bahan filler atau bahan pengisi. Ya, bahan pengisi ini bium silika, aluminium hidroksida, kalsium karbonat dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk dari mahasiswa sudah pernah mengenal bahan-bahan ini? Dari mahasiswa belum pernah kelihatannya Pak. Jadi kalau di kita hanya resin saja, tapi kalau untuk tugas akhir ini malah ya itu Pak, seperti Pak Cahya bilang. Jadi saya tuh baru mencoba menambahkan ini Pak, kemarin itu ada dua saya dapat itu karbon, ya karbon arang itu, karbon aktif. Itu sebagai filler, sama yang kalau di riset saya yang sekarang itu kan karena saya natural fiber, itu menambahkan mikroselulos. Jadi menambahkan mikroselulos ke dalam lapisan laminate itu laminasi ya. Jadi berlapis. Nah, ternyata mikroselulos yang saya tambahkan filler itu tuh memperkuat kekuatan gesernya, Pak. Jadi tidak gampang delaminasi. Itu yang saya temukan. Kelemahan natural fiber, misalnya serat alam itu kan yang sudah dianyam, kayak misalnya serat jute anyam atau rami anyam, itu saya juga nganyamnya itu masih manual Pak, masih pakai alat tenun anyam gitu. Nah itu di awal itu sering mudah delaminasi. Ketika saya tambahkan mikroselulosa ke dalam lapisan laminasi tadi, itu dia menambah kekuatan gesernya Pak. Jadi ini punya peluang. Jadi saya kombinasikan dengan fiberglass Pak, dengan woven roofing WR200 ya, itu saya beli di Justus juga. Itu woven roofing itu saya kombinasi sama woven rami pada saat itu, woven rami, terus mikroselulosnya saya beli dari Sigma Aldrich.
Jadi saya tambahkan, saya injek. Sebenarnya mikroselulose itu kita produk sendiri bisa Pak Cahya. Jadi kita buat sendiri dan saya lagi mengembangkan pembuatan mikroselulose yang diekstrak dari bahan tumbuhan gitu ceritanya. Kan kita itu kan kekuatannya ada di selulosanya Pak. Jadi selulosa ini kalau diekstraksinya betul itu bisa jadi pengikat Pak. Terus sama serat alam. Serat alam itu kuncinya itu selulosanya Pak. Karena nilai indeks kristalnya selulosa itu cukup bagus Pak. Ya kenapa kok selama ini gagal memakai alam karena tidak memperhatikan indeks kristal selulosnya Pak. Jadi saya mohon maaf ini Pak, ini sepintas saja. Ya, jadi siap. S3 saya itu meneliti tentang itu. Saya 5 tahun, hampir 4 tahun setengah lah, hampir 5 tahun ini tahun kelima ini saya alhamdulillah sudah selesai. Terus di tahun ini saya masih lanjutkan riset saya yang di S3 itu saya lanjutkan sampai hari ini. Sudah selesai, terus saya lanjutkan dia tentang ekstraksi selulosa dari alam itu, gimana mengoptimalkan agar ini bisa dipakai. Saya masih penasaran. Jadi ini sifatnya hidropiliknya alam itu bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan, dioptimasi, tapi tidak hilang sepenuhnya loh Pak Cahya. Karena kan dia tetap akan kembali ke sifat dasarnya ya Pak Cahya. Jadi saya mencoba untuk membuat hidropobik Pak. Jadi di mana serat itu saya bikin hidropobik, karena polimer ini kan hidropobik. Nah, problemnya kalau serat itu tidak hidropobik atau hidrofilik suka dengan air kan jadi problem, timbul void, delaminasi dah terjadi, bonding terjadi mechanical lepas bonding terjadi di situ, fiber pull out fiber lepas dari matriknya terjadi, itu karena tidak ada ikatan yang bagus antara reinforcement sama matriknya. Itulah yang saya teliti, tapi khusus di alam gitu Pak, ceritanya gitu Pak. Monggo lanjut Pak. Jadi untuk bahan-bahan tambahan lain selain pembentuk komposit itu ya, selain matrik dan reinforcement-nya, juga ada bahan-bahan pengisi ya. Nah ini bahan-bahan pengisinya film silika, aluminium hidroksida, kalsium karbonat, dan masih banyak-banyak bahan-bahan lainnya ya. Ada talep ya, ada antimony trioxide, ada macam-macam ya. Nah masing-masing mereka ini berfungsi berbeda ya. Misalnya Anda mau membuat produk komposit yang tahan bakar ya, produk komposit yang tahan bakar. Alternatifnya apa? Bahan fillernya. Bahan fillernya adalah yang pertama mungkin yang murah itu aluminium hidroksida. Hidroksida ya, bisa ATH dipakai ya. ATH. Nah kalau untuk yang bagusnya itu antimony trioxide. Ya. Antimony trioxide ya. Nah itu bentuknya serbuk juga Pak Cahya. Serbuk juga bentuknya Pak. Nah lebih mahal Pak, kalau secara cost jauh lebih mahal daripada aluminium hidroksida. Nah, ya biasanya kalau untuk aluminium hidroksida dosisnya seperti apa untuk membuat produk yang tahan bakar? Ya sebanyak-banyak ya Pak. Sebanyak-banyaknya aluminium hidroksida yang ditambahkan ya, ketika ada proses inisiasi pembakaran terjadi ya, nah dia akan mengeluarkan uap air ya. Jadi nah itulah yang akan membuat inisiasi tidak jadi atau mati. Ketika terjadi pembakaran dia akan mati. Kalau pencampurannya rasionya berapa itu Pak? Filler ini ditambahkan ke dalam matriknya berapa persen ya maksimalnya? Baik, saya buka rahasianya. Kalau untuk di Inka ya, tapi bukan hanya di Inka, saya pun tahu gitu kan. Nah itu di sekitar 50-60% Pak bisa dimasukkan aluminium hidroksida untuk mendapatkan produk komposit yang tahan bakar ya. Ya, dalam artian tahan bakar bukan berarti tidak terbakar ya Pak ya. Ya. Ininya lambat ya, dia proses tidak terbakar, tapi dia terbakar, tapi proses inisiasinya lambat. Ya, atau dia terbakar tapi akan mati kemudian dalam beberapa detik gitu, seperti itu. Saya mau nanya, matriknya itu kan termoset ya Pak? Ini kan matriknya pakai polyester bukan? Boleh pakai apapun. Oh, boleh pakai apapun. Kalau termoset, polyester itu kan lumayan tuh tahan suhu tinggi juga ya. Tapi masih perlu itu aluminium hidroksida ditambahkan di polyester itu Pak, menurut Pak Cahya? Masih perlu.
termoset atau termoplastik itu masih dibutuhkan bahan ini untuk menghilangkan proses inisiasi apinya, Pak. Ya. Oh, saya kira hanya kalau misalnya matriknya termoplastik, misalnya mau pakai polipropilen gitu ya, dicampur dengan serat, terus tambahkan ATH ini, sehingga kan karena polipropilen kan mudah terbakar kan gitu. Betul. Tapi kalau polyester sendiri kan agak sulit ya terbakarnya karena termoset kan, masih perlu juga. Tidak Pak, dia termosettingnya sendiri akan terbakar Pak. Terbakar juga gitu. Terbakar Pak. Terbakar. Jadi termosettingnya itu resin-resin itu adalah sebenarnya secara umum mudah terbakar. Mudah terbakar. Iya, mudah terbakar. Jadi kenapa makanya dia menambahkan aluminium hidroksida sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ya semakin tidak mudah terbakar. Tapi mencampurkannya apa mudah Pak? Semakin banyak serbuk di dalam matriknya itu kesulitan nggak mixingnya itu loh Pak? Iya, kalau mixingnya tidak sulit. Yang sulit itu nanti adalah di aplikasinya Pak. Jadi misalnya kalau untuk resin dan fillernya, ya aluminium hidroksida kita sudah campur, kita sudah aduk ya. Nah itu kan akan menghasilkan suatu komposisi cairan yang agak kental ya. Nah ketika kita mau melaminasi fiberglassnya, nah itu akan kesulitan karena penyerapannya tentu saja akan berkurang. Penyerapan resin ke dalam fiberglassnya akan berkurang. Ya, apa seperti itu semua ya Pak? Saya juga menambahkan mikroselulos itu kok semakin kental ya. Jadi ini jadi susah ininya, laminasinya jadi sulit gitu. Betul. Sama ya berarti. Jadi alternatifnya Pak, kalau untuk hal ini adalah kita men-setting ya kalau orang istilahnya ya. Jadi matriknya Pak, matriknya itu harus dikurangi viskositasnya. Jadi untuk mendapatkan, jadi misalnya kalau kita mau menambahkan aluminium hidroksida yang banyak, matriknya tuh harus lebih encer. Caranya Pak, mengencerkan saya belum tahu tuh cara mengencerkan polyester matrik itu. Caranya itu. Ternyata tidak semudah itu. Bapak beli resin nih ya, Bapak beli resin. Terus memang viskositasnya sudah standar, ya kan, di resin di pasaran gitu ya. Contoh misalnya 157 yang biasa Bapak pakai ya. Nah itu viskositasnya tuh sekitar 400 sampai 600 centipoise. Ya. Nah ketika Bapak masukkan filler aluminium hidroksida gitu ya. Nah itu paling Bapak hanya bisa mendapatkan di sekitar 30% saja. 20%. 20 sampai 30% supaya aplikasinya enak. Itu. Ya, supaya aplikasinya enak, supaya bisa diaplikasikan. Nah, padahal untuk mendapatkan daya tahan bakar yang bagus harus lebih dari 30 di atas itu. Tidak bisa kalau masih di bawah itu masih terbakar, Pak. Nah, seperti itu. Masih terbakar, di bawah 30% itu masih terbakar. Bahkan di bawah 40 masih terbakar. Begitu. Iya. Nah, jadi adalah mengurangi viskositasnya. Nah, ini tidak bisa dilakukan dengan menambahkan thinner. Misalnya Bapak mau ngencerin resinnya, ditambahkan stiren monomer namanya ya. Atau stiren monomer, itu tidak bisa Pak? Aseton, tidak bisa Pak. Ternyata saya sudah melakukan penelitian, tidak bisa. Jadi kalaupun kita nambahin itu, dia memang encer, bisa banyak, fillernya bisa masuk banyak, tapi jumlah solidnya berkurang Pak. Jumlah solid di dalam matriknya itu akan berkurang. Tadinya mungkin sekitar 70-30, solidnya itu 70, ya kan? Diluennya 30, tapi ketika Bapak menambahkan diluennya, ini bagian diluennya yang banyak terbakar Pak. Jadi jatuhnya, walaupun fillernya semakin banyak, ya, matriknya tuh akan berkurang solidnya. Nah, jadi akan tetap terbakar, Pak. Seperti itu. Mau nggak mau ya tetap mempertahankan viskos standarnya ya. Betul. Alternatifnya adalah Bapak mendapatkan resin, di mana resin itu viskositas standarnya ya sudah rendah dengan solid yang tinggi. Jadi Bapak lihat
solidnya. Nanti biasanya kan solidnya itu technical datasheet-nya Pak ya. Biasanya kalau di tempat kami, Bapak beli barang, kami biasanya kalau Bapak minta atau tidak minta, kami suka berikan yang namanya technical datasheet. Nah, di technical datasheet itu nanti ada kurang lebih di spesifikasi materialnya, itu ada non-volatile kontennya Pak. Nah, nanti di situ Bapak bisa lihat berapa persen. Ya. Siap. Nah, terus ada viskositasnya, cari yang viskositas yang paling rendah. Paling rendah. Ya, gitu. Jadi untuk ini maaf, saya tidak buka ke Inka karena dia maunya maunya pakainya 157 gitu kan. Misalnya pakainya 157. Tetap bersikeras ya pakai 157. Iya. Saya buka secara umum Pak. Terbakar. Saya sudah ngomong ke Inka. Terbakar Pak. Saya bilang, Bapak pakai itu terbakar. Saya bilang. Tapi kalau Bapak pakai resin saya yang 324 air itu masih oke. Tidak terbakar. Padahal ini sama-sama resinnya resin spek yang sama ya Pak ya, dalam artian kurang lebih dekat-dekat gitu ya. Tapi secara umum, secara karakter, kami punya karakter adalah stabil Pak di viskositasnya. Jadi resin 157 itu punya karakter viskositasnya cepat naik. Nah itu yang ketika Bapak mendapatkan produk Justus, misalnya dia punya standar 400-600 ya, 400 sampai 600 centivoice kekentalannya. Nah, ketika di tempat Bapak sudah terima itu di atas 600, Pak. Iya. Nah, saya berubah ya. Cepat sekali berubah. Kena cuaca itu langsung viskosnya naik itu, cepat itu. Betul. Nah, jadi tadi balik lagi, makanya kan harus customer yang nilai. Makanya harus end user yang menilai di mana bagusnya produk saya gitu, di mana bagusnya ini. Nah, jadi untuk membuat produk komposit yang tahan bakar, nah Bapak harus mendapatkan satu tadi ya, solid solid matriknya harus tetap tinggi, tapi dia encer. Ya, solid matriknya. Soalnya ini penting Pak, ini kan matrik ini kan penting. Ini beberapa mahasiswa nih ada yang sudah tugas akhir kok. Kemarin beli juga di Justus itu. Terus baru diletakkan di lab seminggu kan, kita kan datang pertama encer kan, terus kalau encer karena kita bikin bleed turbin ini, mungkin ada sih siapa Rohli di dalam nih, terus ada Mas Septian juga, Rohli Septian sama siapa ini. Nah itu kan tugas akhirnya bleed itu, bikin bleed itu. Setelah seminggu itu kekentalannya viskosnya naik kan. Padahal bingung saya nempatinya tuh, sampai cari tempat yang netral lah, yang sudah ditutup rapat. Sudah tutup rapat sekali Pak, malah kita plastik rapat sekali, malah di dalam, saya taruh dalam lemari, saya kasih plastik biar biar inilah, saya berharap stabil gitu. Tapi kok ternyata ya lebih dari seminggu deh, 10 hari itu udah mulai berubah, mulai kelihatan kok ketika di tukang itu kelihatan. Baik. Kelihatan viskosnya. Gitu. Lanjut lanjut. Jadi sebenarnya secara umum untuk kembali lagi bahan-bahan tambahan untuk pembentuk komposit ini kadang-kadang spesial. Kita mau menginginkan produk komposit yang seperti apa. Nah ini nanti akan item-item tambahan ini yang nanti akan menjadi utamanya gitulah, pendekarnya lah sebenarnya. Ya seperti itu ya, aluminium hidroksida. Nah kalsium karbonat, kalau untuk kalsium karbonat biasanya ini adalah filler untuk mengurangi cost Pak. Kalau untuk kalsium karbonat, dulu orang kalsium karbonat dipakai, ya kan, harganya mungkin kalau di pasaran sekitar 1.500 sampai 3.000 per kilo Pak, untuk kalsium karbonat ya. Nah, kadang-kadang di industrial itu harga segitu masih mahal Pak. Nah, masih mahal karena mereka biasanya suka produknya itu produk jadinya itu suka banting-bantingan harga. Nah ini yang kadang-kadang membuat produk komposit itu di industri, mohon maaf ini saya buka rahasianya, di industri itu jadi semakin turun kualitasnya ya. Kalau orang dulu bikin granit atau marble ya Pak ya, itu bahan utamanya itu matrik dan aluminium hidroksida Pak. Aluminium hidroksida ya. NaOH itu ya.
Aluminium bukan hydroxide ini. aluminium hydroxide, ATH-nya. AL2. Nah, itu AL2. apa namanya, mereka pakai itu. Ya, biasanya porsinya 1:1 kalau di komposisinya. Nah, sekarang itu mereka ngakalin, Pak. Hampir semua industri kadang-kadang saya bingung. Hanya jadi biasanya tebalannya itu 9 mili ya Pak ya. Rata-rata itu 9 mili, 12 mili, jadi kelipatan 3 lah. 6 mili, 9 mili, 12 mili. Nah, mereka itu mengurangi. Jadi lapisan pertamanya ya, jadi coran pertama sekitar 3 mili, mereka memakai murni matriks dan aluminium hidroksida-nya. Itu benar dipakai. Ya. Nah, yang kedua, coran kedua untuk mendapatkan sampai ke 9 mili, mereka memakai matriks dan tepung gunung, Pak. Namanya tepung gunung. Nah, tepung gunung ini sebenarnya campuran dari macam-macam. Ada talaknya, ada kalsium karbonatnya, ada segala macam lah ya. Bahan-bahan yang agak sebenarnya kualitasnya agak turun gitu kan. Nah, mereka cara mensiasatinya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa begitu. Mereka full aluminium hidroksida. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di Indonesia ini sering kalinya terjadi seperti itu, Pak. Dan itu banyak, Pak. Di industrial itu banyak. Di industrial itu sangat banyak sekali. Nah, itu hati-hati ya. Dalam artian sebenarnya apa namanya? Untuk pembentukan sebuah komposit itu, jadi nanti kualitasnya akan semakin turun. Ya, berbeda, Pak. Akan semakin turun. Seperti itu. Nah, yang keempat, bahan tambahan lain pembentuk komposit adalah biasanya aditif. Nah, ini aditif ini ada yang namanya leveling agent, ya, curing agent, pigment, inhibitor, UV absorber, terus ada ada dan lain sebagainya, ada anti static agent, ya. Jadi aditif ini kalau kita mau buka lebih lanjut lagi itu sangat banyak, Pak. Ya, nanti saya ada satu buku ya tentang aditif ini, itu komplit lengkap dan bisa dilihat bahwa ternyata untuk penambahan aditif ini juga dibutuhkan sifat-sifat tertentu untuk mendapatkan produk komposit yang diinginkan. Ya, misalnya Bapak mau bikin produk komposit, kalau di atasnya kalau ada debu tidak nempel, pokoknya dia gampang dibersihkan. Nah, itu pakai yang namanya anti static agent, begitu kan. Terus Bapak ingin membuat produk komposit, misalnya mau bikin sintetik marble, tapi sintetik marble-nya ini aman kalau orang ketumpahan makanan atau minuman, ya, makanan tumpah masih bisa kita ambil lagi, kita makan. Nah, itu ada antibakterianya, Pak. Nah, jadi macam-macam, Pak, banyak kalau kita buka sendiri untuk penambahan aditif di komposit. Nah, permasalahannya untuk di Indonesia juga aditif ini kadang-kadang perlu, tapi tidak mau bayar lebih, Pak. Contohnya, Bapak mau produk kompositnya tahan UV ya, Pak ya, tahan UV ya, tahan UV. Nah, itu ada aditifnya, UV absorber. Bapak mau beli nggak produknya? Oh enggak lah, saya mah biasa aja, katanya sudah cukup tahan. Tidak, Pak. Karena secara realnya produk komposit itu akan termakan, Pak, sama yang namanya UV light. Ya, jadi sama sinyal UV, ultraviolet ya, itu ya. Ultraviolet. Ternyata produk komposit ini sebenarnya secara umum sangat mudah termakan. Cuma mungkin degradasinya, pengurangan kualitasnya itu agak panjang, agak lama, tidak langsung rusak gitu ya Pak ya. Nah, tapi kelihatan dari penampakan, biasanya dari appearance-nya Pak. Nah, appearance-nya itu terlihat, contoh produk kompositnya tiba-tiba warnanya langsung kusam, buram. Dalam baru buat nih, Bapak baru buat misalnya buat produk komposit berwarna putih misalnya, ya, tiba-tiba dalam 1 minggu, dalam 2 minggu langsung berubah menjadi warnanya kekuningan, ya, istilahnya itu broken white. Nah, seperti itu.
Nah, itu dari situ sebenarnya udah terjadi yang namanya degradasi komposit, produk komposit. Jadi sudah mengalami penurunan kualitas. Nah, jadi perlu diperhatikan juga pemilihan aditifnya yang baik, pigmennya yang baik. Ya, jadi nggak bisa sembarangan, gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Nah, jadi secara umum skema pembentukan kompositnya seperti yang saya sampaikan di tabel ini adalah ya A reinforcement-nya penguatnya mempunyai sifat-sifat A ditambahkan dengan B matriks mengikatnya ya mempunyai sifat-sifat yang B. Nah, ini antara A dengan B mempunyai sifat masing-masing yang berbeda. Nah, ketika dia sudah disatukan, dia akan membentuk produk komposit yang diperoleh sifat yang berbeda pula dari sifat A dan sifat B, ya. Sifat yang spesial. Sebenarnya kalau kita mau membentuk sebuah produk komposit, pasti ada yang kita inginkan, ya. Pasti ada yang kita inginkan. Kita mau sifat produk kompositnya seperti apa. Nah, jadi pemilihan antara A dan B pun akan mempengaruhi nanti pembuatan produk komposit C, Pak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi untuk membuat produk komposit, ya pasti ada yang kita inginkan. Kita mau buat produknya tuh yang apa sih? Yang lebih kuat, yang lebih ringan, yang lebih apa. Nah, pasti ada yang diinginkan. Nah, kita harus bisa mengkombinasikan dengan baik antara reinforcement-nya dengan matriksnya. Dan pemilihan antara A dan B ini harus baik pula, ya. Seperti itu. Dari mahasiswanya ada pertanyaan? Cukup. Ya, secara umum sebenarnya komposit dibagi menjadi 3 bagian grup besar. Ya, yang pertama polimer matrik komposit atau kalau bahasa Indonesia adalah komposit matrik polimer. Nah, kalau di istilah umumnya orang menyebutnya adalah FRP, fiber reinforced polymer atau reinforced plastik. Ya. Nah, material ini menggunakan resin atau polimer sebagai matrik dan serat gelas aramid atau karbon sebagai penguatnya. Nah, contoh produknya yang mungkin Bapak pernah buat Winblade, ya, fiber boot, septic tank, water tank, dan automotive part. Ya, ini contoh-contoh grup di komposit matrik polimer. Yang kedua adalah metal matrik komposit. Nah, ini komposit matrik logam, Pak. Nah, ini banyak juga dipakai di industrial, ya, di industrial. Nah, ya, untuk turbin ya, Pak ya. Betul, untuk industri-industri yang high class ya, kalau saya bilang ya. Ya, teknologi high class dan cukup mahal begitu ya, seperti itu ya. Jadi menggunakan logam-logam non-porous seperti aluminium, magnesium, titanium. Jadi memang menggunakan bahan-bahan logam yang non besi ya Pak ya. Nah, seperti ini dan diperkuat dengan serat seperti silikon karbida, alumina, ya grafit dan titanium borit. Nah, ini contoh-contoh seratnya ya. Jadi ada matriknya logam, seratnya juga sejenis logam juga sebenarnya, tapi logam oksida ya, silikon oksida. Bentar Pak. Oke. Nah, contoh produk yang dihasilkan dengan metal matrik komposit itu banyak ya. Kalau di automotive part itu seperti piston, brake komponen ya, terus rod. Kalau di sepeda bicycle juga ya. Terus tangki golep, pemukul golep tuh ya. Nah, itu juga stick golep ya. Nah, yang ketiga adalah keramik matrik komposit. Nah, ini menggunakan bahan dasar matriknya itu adalah keramik ya. Nah, ini dari gelas keramik atau dari gelas anorganik dan diperkuat dengan serat pendek ya, yang serat pendek seperti yang sama seperti di atas
ya, boron, aluminium, titanium karbid, ya seperti itu. Nah, contoh produknya itu adalah power generator part ya, dari perkakas potong ya, pipa pemanas, sensor ya, itu juga menggunakan proses pembuatan komposit matrik keramik ya, seperti ini. Oke, sekarang dari ketiga grup besar tersebut, saya coba akan jelaskan sekilas mengenai yang pertama ya, kurang lebih ya. Yang pertama dan yang kedua. Nah ini sebentar waktunya, sebentar lagi ya, 20 menit lagi ya. Betul ya? Halo? Ya, Pak. Suara saya terdengar masih ya? Masih, Pak. Masih terdengar, Pak. Oke, baik. Masih, Pak. Untuk komposit matrik polimer, polimer merupakan bahan utamanya ya dalam komposit bersama dengan serat. Biasa disebut polimer itu nama lainnya adalah plastik atau resin ya. Nah, tapi tidak semua tidak semua plastik itu resin. Ya. Jadi ada khusus polimer sebenarnya tersusun atas unsur atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, ada beberapa elemen penting lainnya seperti nitrogen, ya, klor, ya. Nah, seperti itu bahan-bahan itu. Nah, bahan-bahan itu kadang-kadang dibutuhkan untuk mendapatkan sifat matriks dengan tujuan tertentu. Misalnya yang seperti saya bilang tadi, untuk resin tahan bakar. Nah, biasanya mereka menggunakan senyawa hidrogen ya. Senyawa hidrogen dimasukkan ke dalam unsur polimernya ya untuk mendapatkan sifat yang tahan bakar. Ya. Nah, contoh polimer nih ya, misalnya mungkin kalian kalau sudah belajar kimia itu pernah mendengar yang namanya benzen. Nah, benzen ini adalah salah satu dari unsur polimer yang sering dipakai. Sebentar. Nah, benzen ini juga merupakan bentuk dasar dari banyak polimer. Ya, adik, ada lebih dari separuh jenis resin termasuk di dalam grup vinil ya. Nah, itu dengan satu ikatan bebas benzen di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi banyak dari resin ya dibuat dengan bahan dasar awalnya itu kurang lebih adalah di benzen. Oke. Nah, polimer secara umum digolongkan menjadi dua kelompok besar ya, menurut reaksi kimianya. Ya, yang pertama adalah seperti tadi disampaikan itu ada yang namanya polimer termoplastik. Jadi polimer seperti ini adalah sifat meleleh saat dipanaskan dan produknya dapat dibentuk kembali seperti semula hanya dengan menggunakan proses pemanasan. Ya. Jadi sebenarnya secara umum ini adalah reaksi bolak-balik. Ya, ini adalah secara umumnya adalah reaksi bolak-balik. Contohnya adalah poliuretan foam ya. Secara ininya polietilen, polipropilen, ABS, HDPE ya. Ini contoh-contoh polimer termoplastik. Ya. Yang kedua adalah polimer termosetting. Nah, ini bahan polimer yang tidak meleleh ketika dipanaskan dan tidak bisa dibentuk kembali seperti semula ya dengan proses pemanasan. Jadi sebenarnya ini adalah reaksi searah, jadi bukan bolak-balik. Contohnya misalnya adalah poliuretan foam. Poliuretan foam ini adalah kelompok dari polimer termosetting ya. Poliuretan foam ini untuk membentuk foam poliuretan itu ada dua komponen. Yang pertama adalah isosianat, yang kedua adalah poliolnya.
Nah, jadi isosianat dan poliol itu adalah cairan. Nanti ketika digabung dengan komposisi 2:1 atau 1:2, ini akan membentuk material baru yang namanya foam, ya, disebutnya poliuretan foam. Nah, resin berikutnya adalah resin polyester. Nah, ternyata resin polyester yang saya produksi, yang kami produksi, ya, itu termasuk di dalam polimer thermosetting. Ya, jadi unsaturated polyester resin ini adalah termasuk dalam polimer thermosetting. Ya, jadi membutuhkan kobal atau katalis sebagai bahan pengeringnya. Ya, kalau di kuliahan yang sebagai pengering itu apa? Kobal atau katalis? Katalis, Pak. Katalis. Katalis, Pak. Benar. Iya, Pak, pakai katalis. Betul ya, katalis ya. Tapi coba nanti kalian buka literaturnya ya. Sebenarnya kalau secara saintis, secara keilmuan, yang berfungsi sebagai pengeringnya itu seharusnya adalah kobal. Nanti kalian periksa lagi ya. Tapi kalau secara industrial, ya orang sebutnya adalah katalis, ya, katalis ya. Tapi karena kalau umum resin tambah katalis saja, tidak ada kobal, itu sebenarnya tidak bisa kering, ya, seperti itu. Resin tambah katalis bisa kering? Kita kan nyebut katalis itu hardener, Pak, biasanya. Hardener Ya, atau pengeras itu. hardener atau pengeras ya. Ya. Rasionya 1:100 itu 100:1 biasanya. Itu ya. Itu yang hardener itu jadi pertanyaan saya, itu hardener itu bahannya apa itu? Ya. Kalau untuk di unsaturated polyester resin itu hardenernya adalah MEKP, Pak. MEKPO ya, methyl ethyl keton peroxide itu ya. Methyl ethyl keton peroxide, betul. Itu apa? Itu nyebutnya saya katalis atau apa itu? Kalau di industrial, ya betul, katalis atau hardener, betul. Sorry, katalis Pak, katalis di industrial. Katalis ya, betul ya, katalis ya. Betul. Sebenarnya kalau kobaltnya, di Pak? kobalnya itu sebenarnya kalau secara saintisnya Pak, secara keilmuan di textbooks-nya, itu sebenarnya adalah hardener. Oh, kobalnya tuh hardener malahan. Iya, malah hardener. Itu dapatnya dari mana? Saya biasanya cuma pakai resin sama MEKPO itu, katalis itu saya sebutnya. Terus kobalnya nggak saya pakai. Itu kobalnya kan biasanya kalau beli kan paketan ya. Nggak pernah ditawarin juga sama kayak PT Justus tuh nggak pernah nawarin, Pak mau sekalian kobaltnya, itu nggak pernah sih. Itu piye itu Pak enaknya sebaiknya? Baik, sebenarnya secara umum ya resin-resin tipe general purpose yang umum yang biasa dijual itu di dalamnya sudah mengandung kobal, Pak. Nah, jadi sudah mengandung kobal. Jadi tidak usah khawatir. Jadi pasti akan kering kalau sudah ditambahkan katalis. Seperti itu. Jadi di dalamnya sudah berkobal. Untuk warna resinnya sendiri, warna resin setelah setelah diproduksi itu warna umumnya adalah berwarna kekuningan, Pak. Ya. Warna resin itu warnanya kekuningan. Nah, yang biasa teman-teman sekalian pakai itu warnanya apa? Pink ya? Iya, warnanya pink ya. Pink atau kemerahan. Pink ya? Ya, pink ya. Pink, kemerahan, kebiruan. Nah, warna merah, warna pink, warna biru itu adalah warna kobal. Ya, jadi warna kobal, Pak, itu adalah warna kobalnya. Jadi resin utamanya itu adalah berwarna kekuningan. Nah, setelah dia ditambahkan kobal, dia akan berubah warna tergantung jenis kobalnya. Ya, kobalnya biasa umumnya kobal oktowat atau kobal naptenat. Nah, ini warnanya adalah kemerahan atau kebiruan. Ya, nah jadi sudah berkobal. Jadi resin yang dijual secara umum itu sudah berkobal, makanya akan kering. Nah, tapi kalau belum berkobal,
Bapak tambah katalis dengan suhu ruang, tidak akan kering-kering, Pak. Tidak akan kering. Oh. Tidak akan kering-kering. Oh, jadi resinnya itu sudah ada kobaltnya di dalamnya itu ya? Iya. Sehingga ketika ditambahin katalis McPo tadi, dia langsung curing, langsung bereaksi jadi panas itu ya? Iya, jadi betul. mengering itu ya? Oh, makanya dia warnanya kalau beli warnanya itu agak pink gitu warnanya. Iya, betul. Nah, jadi apa namanya? Jadi yang Bapak sudah beli itu ya, itu sudah berkobal. Kalau secara realnya dari pabrik nih turun keluar warnanya tuh kuning, Pak. Kalau ininya sebelum ditambahkan kobal ya. Nah, setelah ditambahkan kobal baru dia pink. Biasanya pink atau kebiruan. Nah, itu bisa biru, bisa pink tergantung jenis kobalnya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi kobal sendiri sebenarnya kalau di apa namanya textbook itu adalah inisiator, Pak. Jadi itu dia untuk memulai inisiasi proses pengeringan. Jadi untuk membuat katalis ini bekerja di suhu ruang, ya. Nah, jadi dengan katalis ini kalau nggak ada kobal juga tidak bisa kering. Jadi harus butuh kobal seperti itu. Nah, kita lanjut. Polimer thermosetting lainnya adalah resin epoksi, ya, resin epoksi, resin fenolik, ya, dan resin vinyl ester. Nah, resin vinyl ester ini biasa disebut juga dengan nama lain adalah resin epoksi akrilat. Nah, ini ada khusus, malah dia pakai promotor atau kobalnya itu kobal yang khusus, Pak, ya, untuk sebagai pengeringnya. Oke. Nah, yang bawah itu ya, vinyl ester itu tadi Pak ya, coba. Iya, yang vinyl ester tadi. Oh, ya. Iya, kenapa vinyl ester? Yang ditambahkan tadi itu apa Pak? Vinyl ester itu yang Iya. Kalau untuk vinyl ester sendiri dia tidak berkobal, Pak. Dia terpisah. Oh, gitu. Nah, jadi Bapak pasti akan melihat warna dasar resinnya. Nah, itu kuning. Warna dasar resinnya itu di vinyl ester itu. Di vinyl ester ini, ya, di vinyl ester ini warnanya kuning. Nah, setelah ditambahkan kobal, baru dia akan kebiruan atau kemerahan, baru ditambahkan katalis akan berubah warna lagi seperti itu. Oh, mau nanya lagi Pak, yang resin epoksi itu kan saya jarang pakai ya Pak ya. Bisphenol itu, itu nanti saya nyampurkannya gimana itu Pak? Kalau di industri epoksi itu. Baik, kalau untuk untuk aplikasinya sebenarnya resin epoksi ini ya termasuk tergolong yang paling simpel cara dibandingnya sebenarnya dengan resin poliester ya. Tidak terlalu komposisinya lebih mudah dengan memakai resin epoksi. Biasanya hanya 1:1 Pak, antara resin epoksinya dengan hardenernya itu hanya 1:1 atau 2:1 ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk resin polyester harus benar-benar diperhatikan pemakaian komposisi yang maksimal, Pak, antara kobal dan katalisnya itu, seperti itu. Dan masih disesuaikan juga dengan suhu lingkungan, suhu kerjanya. Oke. Saya cobanya nanti. Kan kemarin sempat nyoba sekali pas mahasiswa itu, teman. Hasilnya juga cukup bagus, cuman saya pengen nyoba lagi perbandingannya itu loh Pak. Kemarin saya pakai perbandingan di awal kan 2:1. Itu 1:1 juga nggak masalah ya Pak ya? Tidak semua Pak. Jadi Bapak harus lihat technical data sheet-nya. Karena ada beberapa perusahaan dia hanya merekomendasikan 1:1. Jadi kalau Bapak pakai 2:1 bisa tidak kering. Iya. Siap. Ternuhun, makasih. Kalau epoksi, ini pas kebetulan saya ada jual epoksi juga. Tapi bukan di Solchem ya Pak ya. Saya ada ada sendiri. Iya, ada sendiri dan itu bisa untuk komposi juga Pak, bisa untuk divakum. Itu perbandingannya 1:1. 2:1 Pak. 2:1. Tapi lebih ini viskositasnya gimana? Lebih rendah dari polyester? Kurang lebih sama Pak. Sama. Iya. Waktu curingnya lebih cepat mana?
waktu curing. Kan kita cari waktu curing yang lama ya. Untuk produk yang besar itu kan saya butuh transfer resinnya kan agak lama waktunya. Betul. Itu berarti kan saya butuh waktu lebih lama untuk curing. Itu pilih Iya. yang mana? Epoksi, Pak. 1 Epoksi hari ya? dia baru kering. Ah, Ya, jadi kering oke sentuhnya oke. biasanya di sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, untuk Oh, kering kerasnya di sekitar 24 jam. kalau UPR itu kan 30 menit sudah curing gitu. Iya, kering sentuh, Pak. Iya, kering sentuh. Itu kan sudah mulai Iya, panas 30 menit itu. betul. Kering maksimalnya ada yang tahu berapa lama? Mahasiswa nih ada yang tahu berapa Ada lama? yang tahu berapa lama, mahasiswa? Kalau resin polyester Nggak tahu, Pak. di suhu ruang keringnya berapa lama? Yang tugas akhir itu loh. Ayo, berapa lama? 4 sampai 6 hari, Pak. 4 Ya. sampai 6 hari. Tapi saya biasanya 2 hari udah saya bongkar itu. Ya. Salah Nanti berarti. jadi ini ya, jangan kaget, wah Pak kalau begitu, kalau orang industri kalau saya ngomongin begitu, wah saya nggak bisa produksi banyak-banyak dong kalau begitu. Kenyataannya memang demikian. Jadi dalam masa untuk ruang ya Pak ya, di suhu ruang Ya, ya. untuk ruang. Untuk di UPR itu 1 suhu hari ruang belum kering ya Pak ya, kalau suhu belum, ruang? suhu ruang Hmm. belum. Dia akan mencapai curing maksimal di 4 sampai 6 hari Pak. Jadi Oh di gitu. sekitar 1 sampai 4 hari dia akan terus mengalami yang namanya shrinkage ya. Oh lah itu para Nah, peneliti itu baru 2 hari udah dicabuti. ayo, Piye hasilnya? ya, kalau tidak percaya boleh begini Wah, jadi. tesnya nih Pak ya. Kalau nggak percaya nih ya, cara ngetesnya Heeh, gampang. Cara ngetesnya oke. gampang. Bapak kan sudah lepas dari produk mallnya ya, cetakannya Iya, ya. dari molding cetakan udah Mall lepas. lepas ya. Nah, nanti setelah setelah kering atau besokan harinya Bapak masukin lagi ke dalam cetakan atau 2 jam lagi, 3 jam lagi masukin lagi ke dalam cetakan, Pak. Nah, itu Ah, tidak pas, tidak akan pas. Gitu. oke. Atau kadang difleksi, Pak. Yang saya lihat itu karena saya buru-buru buka tuh, Iya, 1 hari, 2 hari saya buka, terus saya tunggu seminggu difleksi dia. Karena udah lepas molding kan. Dia ya, udah apa terjadi shrinkage tadi sehingga kan jadi kayak residual stress ya, Pak. Dia kan terus jadi ya, kayak tegangan sisa ketarik gitu jadi melengkung sedikit melengkung gitu loh. Wah, betul. itu mungkin itu problem saya terlalu buru-buru buka itu baru tahu ya. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi Nggih, memang matur nuwun Pak Cahya, nggih heeh. nggih. Itu pun ya Pak ya, itu pun jika Bapak menggunakan katalis dengan dosis yang direkomendasikan ya, direkomendasikan oleh perusahaan. Biasanya kami merekomendasikan pemakaian katalis itu di 1%, jadi 1% ya. Nanti gel time-nya misalnya 30 menit. Nah, nanti keringnya sekitar 1-2 jam. Nah, itu adalah namanya disebutnya masih kering sentuh, Pak. Ya, kering sentuh belum kering maksimal. Nah, untuk mendapatkan kering maksimal yang baik ya, itu di sekitar 4 sampai 6 hari. Nah, itu nunggunya lama ya, Pak ya. Ya Nunggunya ya ya, lama. tapi Nah, harus diikuti kalau nggak gitu ya tadi produknya kan nggak maksimal. ya. Loh, ada teknik mempercepat curing. Namanya itu adalah post cure. Nah, jadi Ya, kita dimasukkan tidak ke oven ya. Kalau saya nggak betul. masukkan ke oven itu lagi itu. Jadi kita tidak butuh 4 hari itu, Pak. 4 Nggih, hari itu leres. baru melepas produk, tidak perlu, boleh. Jadi Ya, kita namanya dengan posture. Posture ini oscure. satu dengan open boleh ya. Nanti Heeh. produknya itu di open bersamaan dengan cetakannya itu di sekitar misal, tapi tergantung produk yang dipakai ya Pak ya. Iya iya. Dalam Saya artian panel begini. biasanya panel kecil, panel Uh-uh. untuk uji-uji itu kan bisa. Pengujian kan butuh produknya kan cuma ukuran ini Pak Cahya, 30 kali 25 cm, kecil-kecil gitu untuk produknya, untuk Nah, panelnya. itu tergantung resin yang dipakai. Kenapa saya bilang tergantung resin yang dipakai posturnya? Karena Heeh. postur itu ada beberapa alternatif. Yang pertama menggunakan Oh, suhu di sekitar berapa Pak? 70-an ya, 70-an.
Nah, itu agak panjang waktunya. Ya, agak panjang waktunya. Bisa sekitar 70-80, sekitar 16 jam begitu 16 kan. jam ya. Nah, kenapa harus sekitar 70? Kalau Bapak pakai resinnya ortho, grade ortho nih. Nah, karena ortho itu tidak tahan panas di atas 70, Pak. Normalnya. Ya, jadi harus hati-hati. Lihat di technical datasheet-nya. Jadi di technical datasheet-nya itu ada yang namanya head distortion temperatur. Jadi ketahanan terhadap suhunya. Ini resin yang saya pakai ini HDT-nya berapa? Misalnya HDT-nya hanya 70 derajat ya. Nah, Bapak setel posturnya jangan 70, nanti karena kalau sudah 70 ke atas dia akan mengalami penurunan kualitas. Ya, jadi setelnya di 65, 50 boleh. Ya, pokoknya sekitar 50 sampai 65. 60 ya. Lebih baik di bawahnya. Nggak apa-apa dia lebih panjang. Nah, waktunya tetap 15 jam, Pak. Tetap agak lebih, Pak. Kalau yang 50 60 lebih panjang lagi dikit ya. Nah, tapi masih tetap di bawah 4 hari itu. Saya malah jarang panjang-panjang itu, Pak. Cuma misalnya 80 derajat itu cuma 1 jam. Nah, hati-hati. Kalau Bapak pakainya 80, memang benar. Postur diperbolehkan juga. Suhu 80 ya. 80 sampai 90 itu boleh, Pak. Tapi 1 jam. 1 jam apa? Itu di sekitar 2 jam sampai 4 jam, Pak. Iya, tapi harus hati-hati. Resin yang di postur itu, balik lagi, HDT-nya apakah mampu menahan suhu posturnya itu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Kalau dia tidak mampu menahan suhu posturnya, nah nanti dia akan mengalami perubahan bentuk, ya penurunan kualitas seperti itu. Karena pasti akan mengalami defleksi, Pak. Dia akan melengkung, ya, apa segala macam. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Menurut Pak Cahya, enaknya lebih enak menunggu waktu 4 sampai 6 hari apa di postur, Pak, menurut sampean? Kalau untuk produk nanti lah ya kan kita bikin sampel penelitian kan besoknya kan untuk produk juga gitu. Iya. Di postur, Pak. Kalau Bapak punya posturnya ya, alat posturnya oke, tidak ada masalah dengan syarat tadi ya, harus tahu suhunya, suhu setelannya ya. Nah, tapi kalau mau natural, keringnya natural, sebenarnya tunggu 6 hari tadi ya. Tunggu 4 harian. 4 hari biasanya sudah boleh, Pak. Itu sekitar 98 sudah tercapai itu. 98 atau 99% sudah oke. Siap. Nah, seperti itu. Oke, siap, Pak. Ini buat mahasiswa ya. Jadi kalau kemarin kan hanya untuk praktikum tuh 2 hari kita bongkar gitu ya. Ya, jadi harus sabar. Kalau untuk industri tidak boleh itu. Jadi harus 4 hari minimal. Harus sabar ya. Oke. Nah, terus alternatif lain kalau nggak punya open atau postur ini ada, Pak, memanfaatkan sinar matahari. Nah, itu yang paling enak, gratis, Pak, ya. Jadi memanfaatkan jadi produk komposit, produk molnya ya, cetakannya dan produknya itu dijemur di matahari, di terbuka, Pak. Nah, itu nanti sekitar 2 sampai 4 jam sehari, di 2 hari sudah kering, Pak. Ya, seperti itu. Oke. Siap, Pak. Ini sudah habis, Pak, waktunya? Atau saya lanjut sebentar lagi ya, Pak ya? Oke, monggo, dilanjut aja, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, resin epoksi, resin polyester. Nah, ini berdasarkan jenisnya yang tadi saya bilang, Pak. Polyester resin yang kami produksi, itu ada beberapa grade. Jadi ada ortopetalik, ada isopetalik, dan ada bisphenolic. Kalau untuk yang ortopetalik resin, ini normalnya itu hanya tahan terhadap air laut, asam-asam lemah, dan suhu eksotermis head
distortion temperaturnya itu sekitar maksimalnya di sekitar 70 Pak, 70 derajat Celcius. Nah, jadi kalau Bapak menggunakan resin ortopetalik ini, ya jangan sampai di posture di atas 70 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah isopetalik resin, ya. Jadi di polyester resin yang kami produksi itu ada yang namanya jenisnya isopetalik resin. Nah, ini daya tahan suhunya itu lebih bagus daripada orto. Jadi dia di atas 100 derajat Celcius, Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau posture, nah dengan menggunakan resin isopetalik ini tidak apa-apa di suhu 90 derajat Celcius. Nah, itu pasti akan aman, ya. Nah, begitu juga dengan bisphenolic resin. Ini adalah grade tertinggi di dalam polyester resin, ya. Nah, oke. Nah, ini yang tadi resin vinyl ester. Oke. Kira-kira begini penampakannya, Pak, untuk contoh matriks, ya, bahan pengikat di dalam fiber reinforced plastik. Oke. Kalau epoksi biasanya dia 2 komponen AB, ya. Ini resin vinyl ester, dia warna cairannya berwarna kekuningan. Untuk resin polyester sendiri dia warnanya pinkish atau warna pink, ya, atau kebiruan. Nah, jadi ini secara umum karakteristik antara resin epoksi, vinyl ester, dan polyester resin, Pak. Nah, untuk yang di pasaran, ya, Bapak kalau untuk penelitian biasanya menggunakan resin-resin ini, Pak. Nah, silakan dipilih mana yang cocok nih, ya. Nah, kalau secara mechanical properties yang sangat baik adalah epoksi, Pak. Yang paling kuat, paling baik itu epoksi. Ya. Cuma balik lagi ada beberapa epoksi yang di pengerjaannya agak sulit. Karena apa? Epoksi itu agak kental, ya. Jadi agak cukup sulit gitu, ya. Nah, terutama kalau untuk vakum, ya Pak, ya? Ya, terutama untuk vakum atau dia menggunakan serat-serat fiberglass, ya. Nah, ini agak-agak sulit, ya, penyerapannya. Oh, tapi tadi katanya ada yang epoksi yang lebih encer, Pak. Itu yang jenis apa? Betul, spesial. Spesial epoksi. Kalau untuk normalnya epoksi yang di pasaran itu sulit, Pak, pengerjaannya, Pak. Oh, itu epoksi jenisnya beda, ya, serinya tadi, ya? Iya, gitu. Jadi kalau mau mechanical properties-nya yang sangat baik, ya jelas pilihan optionnya adalah epoksi, gitu, ya. Nah, kalau mau tadi Bapak mau yang mudah aplikasi pengerjaannya, beli yang agak spesial dikit. Ya, mungkin harganya kalau epoksi itu kisaran harganya di sekitar 200 ribuan sampai 300 ribu per kilonya, Pak. Cukup mahal, ya. Ya, oke. Terus HDT-nya juga cuma HDT-nya dia sebenarnya agak rendah dikit, Pak. Ya, HDT-nya agak rendah dikit. Ya, terus nah, untuk yang vinyl ester, nah sebenarnya saya selalu rekomendasiin kalau untuk penelitian atau ini boleh pakai yang namanya vinyl ester, Pak. Nah, vinyl ester ini jauh lebih baik dibandingkan Bapak memakai polyester. Karena kalau polyester itu mechanical properties-nya masih agak kurang, ya. Kalau standarnya cukup aja gitu loh. Cukup aja. Terus kalau secara karakteristiknya yang lain adalah kelebihan epoksi nih, Pak. Vinyl ester, Pak. Itu elongasinya, Pak. Elongasinya tuh sangat baik, Pak, dibandingkan polyester. Jadi kalau polyester itu elongasinya di sekitar 1 sampai sekitar maksimalnya 3%, ya, elongasinya. Nah, kalau untuk vinyl ester ini cukup agak tinggi, ya, di sekitar 3 sampai 5%. Oke. Nah, ini jadi kenapa elongasi ini sangat penting kalau Bapak untuk di mechanical properties mau mendapatkan komposit yang baik gitu, ya.
Nah, karena elongasi yang panjang itu ya atau yang besar itu dibutuhkan supaya produk itu tidak mudah getas atau retak. Betul. Ya, seperti itu. Cuma memang harganya juga ya agak lumayan ya. Kalau secara harga ini sekitar 60 sampai 90.000. Kalau untuk polyester memang cukup murah ya kan. Kalau vinil kan lebih murah, hampir sama, ya hampir sama sih dengan polyester ya Pak ya. Iya. Harganya nggak terpaut jauh lah sebenarnya. Yang mahal tadi kan ini apa? Epoksi ya. Ya. Nah, kelebihan epoksi satu bondingnya baik, sangat baik Pak bondingnya Pak. Jadi mau kemana aja, mau ke substrat apapun itu, epoksi itu sebenarnya sangat baik, ya, sangat baik. Nah, kekurangannya tadi di workability-nya itu agak sulit gitu ya. Nah, yang kelebihan lain di epoksi ini yaitu tadi mechanical properties-nya sangat baik. Nah, nanti kalau Bapak ada project-project nanti yang berhubungan penelitian berhubungan dengan ini, silakan ini bisa jadi patokan ya. Natifnya mau milih yang mana seperti itu ya. Betul Pak. Nanti tergantung mau buat apa gitu kan. Laras. Mau bikin produk komposit yang seperti apa? Oh, saya mau kuat. Ya udah pilihannya epoksi. Gitu kan. Oh, saya mau yang tahan kimia. Oh, tahan kimia pilihannya vinyl ester. Gitu kan. Oh, saya mau yang biasa-biasa aja. Ya polyester. Kalau yang untuk perahu cepat itu biasanya pakai apa Pak? Nanti matriknya kurang lebihnya. Untuk perahu cepat, saya selalu rekomendasikan vinyl ester. Vinyl ester ya? Iya. Karena elastisitasnya juga cukup bagus ya dibanding yang lain ya. Elastisitasnya cukup bagus dan pengerjaannya cepat Pak dibandingkan epoksi. Kan dia keringnya lebih cepat. Oh, kalau sama polyester cepat mana Pak? Polyester kurang lebih sama. Sama ya? Ya. Berarti pilihan yang bagus ya sebenarnya vinyl ester itu. Betul. Vinyl ester itu merupakan pilihan yang option yang bagus. Jadi kekurangan dari epoksi ada di vinyl ester ya. Kekurangan di polyester pokoknya dilengkapi Pak. Ini jadi tengah-tengah gitu loh. Makanya disebutnya vinyl ester itu setengah epoksi Pak. Gitu setengah epoksi ya. Nah, ini adik-adik mahasiswa nih penting ya. Jadi ini matriknya deh. Jadi matrik polyester, matriknya tuh ini ada 3, epoksi, vinyl ester dan polyester yang biasanya dipakai di industri. Coba tahu nanti adik-adik mahasiswanya ada yang bingung ini bahas apa nih, bahas matrik ini. Matrik atau polimernya gitu deh. Jadi bukan penguatnya. Kalau penguatnya kan tadi fiberglass dan sebagainya itu. Gitu. Mau sampel semuanya saya bisa siapkan, tidak apa-apa, gratis. Ya, nanti bisa untuk kali mungkin tugas nanti akhir di UMJ mau meneliti ketiga item ini, monggo. Bisa ya Pak? Bisa. Nanti saya akan siapkan materialnya gitu, tidak apa-apa. Nanti kalau pas butuh nanti kita kontak Pak. Insya Allah nih. Siap, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh matriks. Sebenarnya ini yang umum ya Pak ya, yang ada di pasaran, memang yang bisa kita dapatkan dengan mudah sebenarnya itu yang ada seperti ini. Sebenarnya kalau resin-resin lainnya itu sangat banyak, tapi agak sulit didapatkan. Yang ini yang paling mudah dan sebenarnya sudah cukup. Saya bilang kalau untuk membuat produk komposit, ketiga item ini sudah cukup Pak. Oke, ya. Ini kalau beberapa resin lain yang sering dipakai juga di dalam komposit ya, itu banyak ya. Ada phenolic, cyanide ester. Nah, ini saya bisa gambarkan untuk resin-resin ini adalah resin yang dengan kelebihannya adalah yang biasanya yang tahan panas cukup tinggi ya Pak ya. Jadi biasanya di atas 200 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini baru memakai resin-resin yang seperti ini ya. Ada resin bismalate ya, terus ada polyimide. Nah, biasa untuk membuat yang tadi Pak, yang kayak rudal gitu ya, roket apa segala macam. Roket itu ya. Memakai resin-resin ini Pak, yang seperti ini.
Iya, nanti kalau ada penelitian kerjasama misalnya dosen dengan LAPAN, terus resinnya pakai Eukalak tuh harusnya dipertanyakan itu. Ya, ya. Jadi nanti pilihannya jangan saya bukannya tidak rekomendasi polyester, tidak, bukan. Maksudnya dalam artian masih ada apa Yang namanya lebih baik ya. yang Kenapa lebih kok pilih? baik. Ya, Kenapa ya, ini ya. polyester dalam artian sebenarnya kalau menurut saya adalah polyester itu adalah grade terendah, Pak. Grade terendah di dalam Iya, betul. komposit. Iya. Pilihannya Tapi kenapa? kenapa kok dipertahankan itu saja gitu? Ada Murah. dua, Pak. Satu murah. Yang kedua jangan-jangan Nggak taunya ngerti. cuma beli itu doang, nggak tahu Oh cara beli iya. di tempat lain. Nah, sehingga para peneliti ini ya cari gampangnya, cari murah itu, yang penting mudah didapatkan ya sudah. Padahal ada alternatif lain yang bapak-bapak dosen peneliti atau mungkin mahasiswa itu bisa ngambil dari ini yang telah dijelaskan Pak Cahya ini. Iya. Itu kan lebih pas ya, karena kan ya tadi kayak misalnya mau pakai roket itu kan suhunya tinggi, karena ketika kita tembakkan saja itu kan ngelawan hambatan udara itu udah berapa suhunya kan, udah cukup tinggi itu dengan kecepatan Iya. sekian lumayan kencang sekali, itu kan suhu hambatannya kan luar biasa panasnya itu. Nah Iya. itu kan harusnya dipertimbangkan gitu loh, maksudnya jadi pertimbangan, makanya jangan terus kadang-kadang kan kita nge-review proposal itu mau bikin roket kok resinnya kok unsaturated polyester serinya LA berapa atau ya tadi PQTN berapa kok Iya. nggak yang lain, itu kan jadi masukan juga Pak. Nggih, matur nuwun. Nah, kedepannya tidak apa-apa Pak. Bapak mau pakai resin siapapun gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting tadi alurnya sudah paham ya gitu ya. Optionnya, pilihannya mau epoksi, mau vinyl ester, mau polyester, monggo silakan. Kan sudah, yang penting kan sudah paham ya. Tapi sebenarnya kalau untuk penelitian atau untuk kalau maksudnya dalam artian kenapa harus pilih polyester gitu kan? Nanggung saya bilang. Nanggung saya bilang. Kenapa? Resin vinyl ester juga sudah banyak dipakai, udah biasa orang pakai gitu kan. Kalau untuk polyester memang untuk anggap saja untuk membuat produk-produk yang murah, saya bilang. Kenapa saya katakan gitu? Ya kenyataannya memang demikian, Pak. Bapak kalau bikin pakai vinyl ester, tidak mungkin produknya itu dijual harga murah. Itu aja saya bilang. Ya, apalagi untuk yang sekelas ini nih Pak ya, yang cyanide ester ya, resin bismilate ini sampai cost-nya itu ada yang 80 pound sterling per kilogramnya Pak. Jadi itu hampir 1 juta ya kalau nggak salah ya, 1 juta ya, kita 1 juta ya kalau nggak salah ya. Nah itu begitu loh. Dan ini ada dipakai begitu. Cuma permasalahannya di Indonesia tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Nah, optionnya adalah yang 3 tadi ya Pak ya. Ya. Si vinyl ester, polyester. Nah, rekomendasi kalau menurut saya cukup misalnya vinyl ester oke, gitu ya. Kalau mau mechanical properties-nya yang jauh lebih dari vinyl ester, ya epoxy optionnya Pak. Oh ya, siap. Ya, begitu. Contoh ya Pak ya. Bapak pakai karbon, serat gelasnya karbon fiber Pak. Kira-kira kalau sudah pakai karbon fiber, nih mahasiswa mau pakai apa resinnya? Ayo, dipilih aja. Epoxy, vinyl ester, atau polyester. Kalau saya, ayo mahasiswa apa nih? Taunya ya polyester Pak kita. Polyester. Kalau saya taunya, tapi kalau dan ada yang melakukannya Pak. Pakainya karbon fiber, resinnya polyester. Ya, rata-rata itu. Saya bilang sayang. Kenapa? Karbon fibernya itu sudah mahal. Itu material yang sangat bagus. Yang mechanical properties-nya juga bagus ya Pak ya. Baik. Itu stiffness-nya itu stiffness-nya sangat baik gitu kan. Kekakuannya sangat tinggi. Nah, jangan pakai polyester, sayang. Vinyl ester ya? Minimal. Minimal. Kalau Bapak bisa beli harganya epoksi, beli epoksi Pak. Jangan iya pakai epoksi aja ya, karena harga karbonnya juga udah mahal kan.
Betul, harga karbonnya itu sudah sangat mahal. Jadi kenapa tidak pakai epoksi? Jadi seperti itu. Ya, siap. Ya. Okay. Nah, itu pemilihan material. Tapi masih misalnya metodenya pakai vakum masih mampu Pak itu epoksi? Mampu Pak. Mampu ya. Kan ini ada tugas akhir mahasiswa bikin helm race itu pakai serat karbon. Helm race dari serat karbon. Moldingnya sudah jadi. Cuman pemilihannya matriknya saya masih sarankan pakai polyester karena yang mudah didapat kan. Nah, berarti menurut Pak Cahya mending saya gunakan ini ya, epoksi aja. Epoksi, silakan Pak dipakai epoksi. Untuk ini nanti mampu alirnya untuk helm itu masih bisa mampu ya, masih bisa ya karena kecil itu dimensinya ya. Iya, masih bisa. Betul. Ya, oke. Matur. Tenang, mau sampel bisa dicoba. Gratis ya. Nanti bisa disampaikan, nanti kita berikan. Nah, ini contoh reinforcement-nya ya, bahan penguatnya. Misalnya tadi ada serat kaca atau fiberglass-nya, serat Kevlar dan juga karbon. Nah, ini adalah yang beberapa yang sering dipakai juga. Ya. Nah, secara umum fungsi dari reinforcement-nya sendiri adalah meningkatkan tensile dan flexural strength. Jadi kekuatan tarik dan kekuatan tekan, ya. Yang kedua adalah meningkatkan flexural modulus atau kekakuan. Jadi dengan menambahkan reinforcement, produk kompositnya kan semakin kaku, ya. Yang ketiga adalah meningkatkan impact, ya. Jadi lebih tahan terhadap benturan. Ya, jadi kalau resinnya sendiri kurang tahan bentur, matriknya sendiri kurang tahan bentur, ketika sudah ditambahkan reinforcement, dia akan lebih tahan benturan. Nah, yang keempat, fungsi dari penguat ini adalah meningkatkan sebenarnya ketahanan terhadap pengaruh dari suhu. Ya, jadi secara tidak langsung ini meningkatkan ketahanan terhadap suhu ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai struktur atau kerangka. Ya, mempertahankan kestabilan bentuk produk. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari bahan reinforcement. Nah, kalau di secara basic umumnya ya Pak ya, basic dasar itu serat dan bahan material engineering lainnya ini bisa saya gambarkan di dalam tabel berikut nih Pak ya. Nah, itu bisa dilihat secara umum kekuatan tensilnya, flexuralnya, segala macam bisa dilihat dibandingkan misalnya antara karbon, aramid ya, gelas dan juga kelompok-kelompok logam ya, kelompok-kelompok steel logam ya, ada aluminium, ada titanium, stainless segala macam. Nah, kenapa karbon, aramid, gelas masih menjadi pilihan alternatif dikarenakan adalah mungkin salah satunya juga adalah secara densitas atau beratnya Pak ya. Nah, dia lebih ringan dibandingkan dengan logam ya. Kalau logam itu berat jenisnya itu udah sangat tinggi ya. Jadi makin tebal ya, makin berat jadi dipakai. Sementara kalau untuk dengan nilai apa namanya densitas di karbon aramid itu masih sangat rendah. Jadi jelas saja dengan ketebalan apa namanya dengan tebal yang cukup tinggi pun masih akan tidak ada masalah seperti itu. Oke. Nah, ini sekilas tentang bahan aluminium ya. Oke. Nah, secara umum secara keseluruhan sifat-sifat dari komposit ditentukan dari yang pertama Pak adalah sifat-sifat seratnya ya. Yang kedua adalah sifat resinnya atau matriksnya. Yang ketiga rasio antara serat pada resin di dalam komposit ya. Jadi ini berhubungan langsung dengan iya betul ya, sifat komposit ini berhubungan. Nah, yang keempat yang tadi Bapak bilang adalah bentuk geometri dan orientasi seratnya di dalam komposit. Nah, ini juga mempengaruhi di mechanical properties-nya. Jadi seperti itu, ya.
Jadi secara umum sifat-sifat ini adalah yang berhubungan langsung dengan pembentukan sebuah komposit. Nah, selain itu ada hal lain yang mempengaruhi juga, yaitu adalah metode pembuatannya, Pak. Nah, metode pembuatannya itu jelas akan mempengaruhi karakter, ya, akan mempengaruhi karakter dari produk komposit yang dibuat. Kenapa saya bilang karakternya berbeda? Jelas akan sangat berbeda. Misalnya dengan metode hand layup, ya, pekerjaan tangan, ya, pekerjaan tangan, terus dibandingkan dengan spray up, gitu ya. Nah, ini balik lagi ada plus minus, ada plus minusnya. Spray up, hand layup lebih murah. Secara ini hanya butuh kuas, roll gitu ya Pak ya. Iya, betul. Spray up membutuhkan namanya investasi di alat, ya, investasi di alat yang namanya spray gun untuk spray up. Nah itu cukup investasinya cukup lumayan. Itu harganya di sekitar 150 juta alatnya. Gitu. Ya. Nah, tapi itu Pak ya. Betul. Nah, jadi tapi secara metode pekerjaan ya nanti akan spray up itu jika Bapak melakukan proses pembuatan fiberglass yang kontinu banyak jumlahnya gitu ya. Itu lebih mudah dan lebih efisien dengan menggunakan spray up. Begitu. Nah, spray up juga punya kelebihan lain, yaitu glass content-nya akan lebih tinggi. Jadi rasio tadi seratnya itu akan naik, ya, rasio seratnya akan naik, resinnya, pemakaian resinnya turun, ya, lebih sedikit, ya. Sementara kalau Bapak pakai hand layup itu pemakaian resinnya sangat banyak, Pak. Pemakaian resinnya sangat banyak, porsi seratnya kecil. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi proses pembuatan produk komposit juga ini menentukan karakter dari produk yang dihasilkan ya. Mau kuat ya jangan hand layup. Mau kuat jangan hand layup. Saya bilang gitu. Bapak kalau mau bikin Pak, saya mau bikin kayak tadi ya, kapal cepat atau namanya segala macam, itu jangan pakai hand layup ya, pakainya resin transfer molding boleh, vacuum bagging boleh, ya, RTM boleh, vacuum bagging boleh ya, atau vacuum infusion proses boleh. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa bahan material lain ya Pak yang dipakai untuk meningkatkan kualitas produk komposit. Nah, saat ini sangat banyak. Itu adalah orang biasanya menyebutnya adalah core material. Ya, core material itu sebenarnya bahan sisipan, Pak. Jadi bahan sisipan bisa berbentuk honeycomb, polyester non-woven, ada kayu, Pak. Ada kayu, mungkin kayunya kayu agak spesial ya, kayu balsa ya. Yang kadar airnya tuh dikit, Pak. Yang kadar airnya. Jadi kayu yang tahan air sebenarnya ini, tahan ini ada namanya juga kayu balsa. Nah, ini itu dimasukkan ke dalam sistem pembuatan produk-produk komposit. Nah, kalau sudah memakai produk core material ini, nah orang biasanya sebutnya dengan menyebutnya sandwich system seperti itu. Jadi ini sandwich composite ya. Sandwich composite-nya. Jadi ini mau nanya sudah Pak Cahya, kalau sandwich composite itu bisa pakai metode RTM mampu atau pakai vacuum bag? Jadi diolesin resin dulu baru disedot gitu. Apa baru ditarik ininya? Alternatifnya bisa pakai apa aja, Pak? Jadi vacuum bagging bisa, pakai vacuum bagging bisa. Misalnya kalau Bapak RTM-nya mesin kan lebih mudah nggak punya, bagging lebih mudah. Nah, tergantung alat yang ada dulu. Pertama ya, saya bilang alat ada. Kalau misalnya yang paling simpel adalah vacuum bagging, ya kan? Vacuum bagging tinggal diolesi fiberglassnya dan sandwich system-nya tinggal diolesin dengan metrik gitu ya, terus di press itu lebih mudah. Nah, itu vacuum bagging.
Nah, apa namanya, kalau RTM lebih sistemnya sudah ada alatnya memang dan dia harus diinjeksi. Jadi diinjeksi langsung, Pak. Seperti itu. Takutnya kalau di RTM tuh resinnya tuh apa? Nabrak core-nya itu loh. Maksudnya mampu nggak melewati core itu ya? Core-nya yang spesial. Ya kalau Jadi, honeycomb saya rasa mampu ya. jadi ini juga yang sering di lapangan gitu ya. Saya suka membantu anak-anak mahasiswa bikin produk komposit ya gitu ya. Cuma yang pakai sandwich system, cuma pakai core-nya itu yang hand layup core-nya, Pak, bukan yang untuk vacuum bagging, bukan yang untuk apa namanya VIP ya, vacuum infusion begitu, seperti itu. Nah, jadi harus diakalin, Pak. Harus diakalin core-nya itu. Dulu saya pakai apa namanya PVC foam ya, PVC foam harus dikasih groove. Jadi harusnya ada yang spesial, Pak. Kalau di suppliernya itu ada yang spesial untuk pembuatan apa namanya dengan proses vacuum bagging, dia spesial. Oke, betul. Ya, siap. Ya. Tapi kalau masih bisa diakalin, kadang-kadang masih bisa diakalin, bukan berartinya harusnya rekomendasi, tidak ya Pak ya. Apa namanya, masih bisa diakalin sebenarnya. Ada yang paham kenapa harus ditambahkan core material, mahasiswa? Halo? Halo, ada yang tahu kenapa harus ditambahkan core sandwich? Kenapa harus ditambahkan core sandwich? Fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Yang komposit ini harusnya. Yang angkatan 2020 nih harusnya bisa nih. Ya, jadi itu fungsinya sebenarnya untuk meningkatkan stiffness ya, kekakuan. Jadi menambahkan core material atau core sandwich itu untuk meningkatkan kekakuan. Oke. Nah, ini beberapa contoh proses pembuatan produk komposit ya. Ada hand layup. Hand layup ini pekerjaan yang cukup simple, cukup mudah dilakukan dan masih banyak dipakai di Indonesia. Oke. Jadi ada cetakan ya, cetakannya biasanya bebas terbuat dari fiberglass atau dari steel atau dari apa ya. Nah, ini dikasih yang namanya release agent ya. Setelah dikasih release agent, diaplikasikan, terus dibiarkan kering, tunggu sebentar. Setelah itu dibersihkan kembali release agentnya ya. Terus dibasahi yang namanya misalnya gel coat. Nah, biasanya orang pakai gel coat dulu ya, pakai gel coat dulu. Ya, kalau ini adalah metode spray up atau orang biasanya dengan menggunakan spray gun ya. Nah, ini sistemnya adalah menggunakan serat gelas ya, yang langsung nanti dipotong. Jadi ada mesin potongnya di ujung choppernya itu, di ujung gunnya itu ada pemotongnya. Jadi serat gelas, matrik, katalis, pengeringnya itu bertemu langsung di tengah gitu. Jadi sudah menjadi satu. Ketemu ketika dispray dia akan bertemu menjadi satu. Nah, diaplikasikan ke cetakan ya, terus dibantu dengan roll. Nah, aplikasinya kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu metode yang cukup efisiensi juga. Yang berikutnya adalah filament winding ya. Nah, ini metode pembuatan produk komposit biasanya untuk pipa atau tangki ya, untuk pembuatan pipa atau tangki. Nah, ini contoh resin transfer molding ya. Biasanya ada dua cetakan ya. Ada lower mold, ada upper mold. Jadi ada di bawah dan di atas. Ada dua cetakan ya. Nah, itu menggunakan reinforcement ya, tinggal ditaruh. Ada kadang-kadang ditambahkan heating juga dan ada resin injektornya. Ya.
Ini adalah sistem resin transfer molding. Ya, ada yang namanya lagi vacuum bagging atau autoclave ya. Autoclave ini sistemnya simple sebenarnya, cukup simple, cuma memang ada beberapa material yang sekali pakai dibuang. Nah, ini yang seringkali menjadi bumerang atau menjadi kendala untuk membuat produk-produk komposit. Padahal dengan metode ini ya akan mendapatkan suatu produk komposit yang sangat baik, yang rasio seratnya itu cukup tinggi, ya lebih padat, lebih bagus, ya. Terus lebih rapat ya susunan dalam artian tidak menghindari foaming, istilahnya foaming di dalam laminasi sistemnya. Gelembung udara ya, yang saya maksud foaming itu gelembung udara. Nah, ini juga ada yang namanya metode pultrusion. Nah, metode pultrusion ini sebenarnya sudah ada di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai mesinnya, tapi sangat disayangkan tidak berkembang ya. Padahal ini dengan metode ini ya bisa membuat produk komposit yang jauh lebih bagus, lebih kuat dibandingkan dengan logam ya. Ya, ini nanti harusnya kalau saya dulu tuh ada spesimennya Pak. Biasanya saya punya spesimennya yang dibuat dengan pultrusion ya, dengan tebal yang sama. Saya suruh orang tuh lengkungkan gitu. Jadi suruh ngetes mana yang lebih kuat seperti itu. Ya, jadi produk komposit yang dibuat dengan metode pultrusion ini bahkan melebihi kekuatannya dibandingkan dengan logam sejenis. Oke. Jadi sementara begitu dulu ya Pak ya. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Ada pertanyaan adik-adik? Sudah lelah itu baik. Soalnya sebagian ada praktikum juga, ada yang di rumah, ada yang tadi mungkin habis jam 1 nanti ada praktikum kelihatannya. Baik. Jam 1. Kalau ada pertanyaan monggo. Baik, nanti kalau mau menyusul pun, misalnya nih belum kepikiran nih pertanyaannya gitu ya, nanti boleh nyusul ya, nanti melalui Pak Ferry atau langsung lewat email atau WA silakan gitu ya. Nanti disampaikan ke saya, nggak apa-apa begitu. Nah, nanti mungkin untuk materi boleh nanti saya akan materi bisa di-share ya Pak ya. Nanti saya kirim ke Mbak Kintan ya. Mbak Kintan aja, Mbak Kintan aja. Saya sampaikan ke Mbak Kintan, nanti silakan baca-baca ulang. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, kurang lebih begitu ya Pak ya. Kalau terima kasih. Terima kasih nih Pak Cahya Endang. Masih di bagian product manager ya Pak ya, masih di product and business development manager ya, dari PT Arindo Pacific ya. Jadi memang luar biasa sekali ini. Jadi banyak masukan juga buat saya Pak. Jadi karena memang di akademisi kan masih butuh pengalaman. Jadi pengalamannya yang kurang. Kita kan belajar kompositnya otodidaknya by book ya, itu kan akan berbeda dengan yang ada di lapangan. Jadi yang di lapangan ini luar biasa. Bahkan Pak Cahya ini belajarnya udah melebihi saya nih, udah dulu di 12 tahun di 12 tahun di PT Justus, terus kemudian 10 tahun di PT Arindo, luar biasa. Bidangnya itu terus ya. Kalau saya itu kan 10 tahun yang lalu bidangnya masih macam-macam gitu. Jadi belajar kompositnya tuh paling baru ya 5 tahun 6 tahun ini. Jadi masih butuh banyak masukan lah dari bapak-bapak yang ada di industri ini. Jadi saya selaku mewakili program vokasi Pak Cahya, mewakili program vokasi mengaturkan banyak terima kasih untuk untuk kesediaannya menjadi narasumber, dan nanti ke depan insya Allah
kita bisa menghubungi Pak Cahya kembali untuk ya nanti berdiskusi tentang materi komposit. Kalau materi komposit ini kita ada di semester gasal Pak Cahya. Jadi nanti harapannya sih tadinya mau 2 kali sesi, cuman karena ya tadi kemarin itu banyak sekali agenda sehingga nanti kita kita lihat kembali Pak Cahya nanti. Mudah-mudahan kalau bisa ada sesi selanjutnya nanti ya kita akan undang kembali Pak Cahya sebagai narasumber di sesi selanjutnya ya. Tadi kayak misalnya manufaktur tadi kan hanya baru sekilas itu kan karena waktunya sudah belum bahas Gelkut ya Pak ya. Gelkut. Iya betul. Karena waktunya tidak cukup itu. Mungkin dari saya mewakili program Bekasi mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Cahya Endang. Semoga nanti kedepannya ada kelanjutan dari ini Pak kerjasama ini ya. Jadi nanti arahnya lebih bisa ke penelitian, bisa ke pengabdian dan sebagainya. Jadi tidak hanya berhenti di proses ini. Kalau ini kan di bidang pengajaran ya, pengajaran. Kalau di kami bidangnya di pengajaran, tapi tidak berhenti di bidang pengajaran, tapi di bidang penelitian, pengabdian, nanti di bidang lain juga ke depan akan menjalin kerjasama. Mekaten Pak Cahya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Kintan ya. Oke, matur nuwun Pak Cahya. Sedikit note ya Pak ya dari saya. Biasanya kan saya kadang-kadang dengan rekan-rekan di lapangan, maksudnya dalam artian ada dari bagian aplikasi ya, itu ada sering melakukan pelatihan Pak. Nah mungkin nanti kalau bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau langsung belajar terjun ya, saya malah merekomendasikan Pak langsung karena sekaligus belajar berbisnis sebenarnya. Dalam artian ada unsur nanti saya mengajarkan entrepreneurnya, nanti lebih mengajarkan mereka mungkin berwirausaha sendiri, yang membuat usaha apa seperti itu. Nah nanti saya sampaikan pas nanti saya ada misalnya proses vacuum infusion, terus ada proses pembuatan top table ya. Nanti sering ada pelatihan-pelatihan di tempat kerajinan di grup saya, di grup yang lain Pak. Oh, ada jadi Pak Cahya punya grup untuk yang kewirausahaan kerajinan itu ya. Betul. Nah, nanti kalau ada itu sekarang ini sebenarnya ada, tapi posisinya di daerah saya lupa ya, sebentar nanti saya sampaikan Pak kalau ada ininya. Dan itu terbuka umum Pak. Tidak terbuka umum, siapapun boleh hadir. Mengakses ke situ ya. Oh iya, siap Pak Cahya nanti. Kita bisa caprian WA-an nanti. Untuk lanjutannya nanti. Ya, terima kasih saya sampaikan ke Mbak Kintan. Terima kasih ya. Itu adik-adik nggih. Nggih, monggo Mbak Kintan untuk ditutup acaranya. Baik, untuk saya selanjutnya memasuki acara sesi foto bersama. Pada seluruh bisa menghidupkan kameranya. Oke, monggo adik-adik dihidupkan kameranya nggih. Oh, ada Pak Rinasa juga ini yang hadir. Nggak tahu saya. Pak Sambi Nguci Pak tadi Pak. Oh iya, ada Pak Suri Sambi Pedadaran nggih. Oke. Matur nuwun Pak Rinasa. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ferry, Pak Cahya. Oke, matur nuwun Pak Rinasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya ya. Terima kasih Pak. Bang Wok telat Bang Wok. Sama-sama Dek. Mari monggo.
Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat, Lur. Bang Wok, lambat Bang Wok.